Pak Insinyur Mas Rozain. Beliau ini birokrat ya, lulusan Universitas Andalas, Fakultas Pertanian, lama di pemerintah, menjadi pemegang posisi kunci sebagai kepala dinas perkebunan, tapi juga lama juga di biro atau eselon 2 yang mengurus izin terpadu ini. Dan orang biasa di sana itu orangnya trusted ya, bisa dipercaya karena dia harus melayani semua orang dalam satu pintu. Beliau sekarang melakukan sosialpreneurnya, mendampingi startup muda dan juga memberi motivasi kepada petani. Beliau turun lapangan sendiri, menjadi mentor ya, dan juga coaching dalam hal tertentu ya, untuk pengembangan pertanian terpadu Bukit Gompong ya di Kabupaten Solok kalau nggak salah. Silakan Pak Insinyur Mas Rozain. Di unmute dulu, di unmute apanya, suaranya belum kedengaran. Ya. Makasih Kak Kanda Fasli, ketemu lagi. Ya. Saya dari SMA dulu kenal sama Kak Kanda, itu sama-sama di asrama kebakaran. Iya. Dan kebetulan istri saya juga mengajar di kedokteran di farmasi. Ya, baik Pak Fasli, Kak Kanda Fasli. Ya, terima kasih juga pada Dinda Tampo dan BMS yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Ringkas saja karena waktu yang sangat-sangat singkat. Baik, kita tahu bahwa Indonesia negara agraris, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian itu 44,28%. Dan kita tahu bahwa keberadaan petani menjadi penting di negara ini karena turut serta berkontribusi dalam meningkatkan sejahtera masyarakat. Saat ini kondisi pertanian semakin tidak sejahtera. Kenapa? Apa yang terjadi? Yaitu gagal panen, harga jual hasil panen yang anjlok, tingginya biaya produksi, kelangkaan pupuk, rusaknya tanah, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat generasi muda tidak tertarik berprofesi sebagai petani. Mereka lebih memilih untuk menjadi ASN, aparatur sipil negara, buruh di pabrik, kuli bangunan, dan lain-lain. Salah satu penyebab yang sangat serius sehingga bergerak di sektor pertanian tidak menguntungkan adalah tingginya biaya produksi, yaitu biaya pupuk dan pestisida. Mohon screen, iya, share screen. Sebentar Pak Kanda, pasti. Ya. Ya. Ya, udah di slide show kan aja, Dinda. Ya, ya, rusak, ya. Yang kita tahu bahwa rusaknya tanah, ya, rusaknya tanah itu membuat generasi muda tidak tertarik berprofesi sebagai petani, ya karena tidak menguntungkan salah satunya. Mereka lebih memilih ya kerja sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa dari ekspos Menteri Pertanian pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian ini dari 34,8 menjadi 33,4, hampir 1 juta dalam jarak waktu 1 tahun. Dan ironisnya lagi, pada tahun 2020 itu jumlah petani milenial itu kecil dari 30%, kurang dari sepertiganya. Artinya apa? Nah, kita ini terancam bahaya ke depan. Siapa lagi yang bergerak di sektor pertanian? Nah, ini sengaja mungkin ada teman-teman yang menganggap ini ada hal yang berbau politik. Tidak, jelas ini tidak berbau politik karena pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini di hadapan menterinya betapa perlunya dicarikan solusi terhadap subsidi pupuk ini. 33 triliun setiap tahunnya. Nah, ini menjadi permasalahan dan oleh sebab itu ini perlu kita sikapi. Ya. Kita tahu bahwa rusaknya tanah itu dikarenakan penggunaan pupuk kimia yang merupakan penyebab utama dalam berusaha tani.
Kita tahu juga bahwa dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik, dan seterusnya. Oleh sebab itu ini yang perlu kita camkan bersama, bahwa tanah kita terancam lama-lama makin tidak produktif lagi, dan kita tergantung dengan pupuk kimia ini. Saya masih ingat waktu saya di SMP dulu, kebutuhan pupuk itu 25 kilogram per hektar, dan sekarang apa terjadi? Lama-lama dia meningkat sampai 300 kilogram per hektar. Artinya apa? Sama dengan narkoba, dosis kecil, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dan sekarang kita bisa melihat akibat yang terjadi. Belut saja tidak ada lagi di sawah, cacing juga tidak ada di sawah, banyak mikroorganisme yang lain. Itu baru di penggunaan pupuk. Belum lagi dari penggunaan pestisida, yang kata orang obat-obatan. Tapi bagi saya itu adalah racun namanya. Bukan pestisida, bukan obat. Kalau petani bilang obat. Nah, saya bilang itu racun. Karena sangat berbahaya. Kita lihat di sana lambang tengkorak. Betapa bahayanya orang yang menggunakan itu. Tapi ini cara mereka menggunakan, melariskan dagangannya, begitulah yang terjadi. Dan inilah yang membuat kami membangun kemandirian petani. Saya bicara sini bukan kami, Pak Kakanda Fasli, karena saya bukan sendiri. Saya bekerja bersama dengan teman-teman. Yang terutama sekali adalah dengan teman dekat saya, yaitu Joni, Insinyur Joni. Kakanda juga sudah kenal dengan Insinyur Joni. Tadi Dinda Tampo juga kenal dengan Insinyur Joni, yaitu teman seperjuangan, sama-sama posma kami di pertanian, dan juga sama-sama bergerak, sama-sama menjadi pejabat di eselon 2 di provinsi. Nah, kita lanjutkan lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati. Kegiatan seperti inilah antara lain yang kami lakukan dalam membangun kemandirian petani. Ya, kegiatan seperti ini yang kami lakukan dalam membangun kemandirian petani. Di antaranya pembuatan pupuk kompos. Nah, ini kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Ya, kami bergembira sekali. Dan berangkat dari inilah semangat-semangat terus muncul. Ya. Agar tidak tergantung dengan pupuk kimia, urea, TSP yang berbahaya tersebut. Semangat kami dalam membina petani semakin bertambah tatkala Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur terpilih, Pak Mayildi dan Pak Audi, telah datang memberikan support yang tinggi ke tempat petani binaan kami. Nah, ini Pak Gubernur datang ke tempat petani binaan kami pada waktu acara penyerahan sertifikat organik kepada kebun-kebun di Sumatera Barat 13 Maret. Dan ini Pak Audi, Wakil Gubernur, datang bersama-sama di pondok yang 88, ya saya bilang ini 80% adalah petani milenial, Kakanda. 80% adalah petani milenial. Sisanya adalah ya generasi-generasi lanjut. Dan mereka itu adalah diantaranya ada sarjana hukum, malah ada yang notaris, ada sarjana insinyur pertanian, ada sarjana olahraga, ada yang putus sekolah, ramai-ramai kita dengar di sini. Nah, alhamdulillah ya cukup baik respon mereka, dan mereka sangat-sangat menunggu uluran tangan kita bersama. Dan saya senang juga di sini dalam kesempatan ini, dukungan yang tidak kalah pentingnya itu pada kegiatan ini ketika Ibu Nurhayati Subakat dari PT Paragon, owner Komestik Wardah, juga ikut memberi dukungannya berupa dana CSR-nya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurhayati Subakat, orang Kampung Ambo, orang Padang Panjang, Ambo pun orang Padang Panjang. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurhayati, dan Ibu sangat peduli sekali, dan kita bantu, Ibu membantu kami dengan pembibitan terhadap minyak-minyak atsiri di lahan itu. Kegiatan ini bisa kita lihat lah diantaranya membuat pupuk kompos. Pupuk kompos ini adalah bahan yang banyak tersedia di lapangan. Ya, kita lihat di sini ada titonia yang mengandung nitrogen yang tinggi dan sangat banyak tumbuh di pedesaan. Ditambah dengan
tongkol jagung yang mengfosfor, yang terbuang percuma setelah mereka panen jagung. Ini kita manfaatkan, kita campur menjadi pupuk yang cukup bagus sekali. Dan pembuatan kompos dari juga bahan jerami. Ini bisa kita lihat di sini, bahan jerami tidak pernah kita bayangkan dari 1 hektar sawah, 1 hektar sawah dibuat menjadi kompos itu setara dengan 20 ton kompos. Luar biasa. Ini selama ini dibuang. Alangkah murkanya kita. Buahnya diambil, batangnya dibakar. Padahal kalau kita kembalikan ke alam, luar biasa Pak Pasli. Jadi ini yang perlu kita amati bersama. Langkah-langkah seperti ini. Ini generasi muda yang kita bawa. Ini dibantuan. Ini ada chopper bantuan dari Pak Wakil Gubernur dulu. Saya dibantu dengan chopper untuk daripada sulit-sulit mencincang anak-anak muda ini dibantu chopper. Nah ini jagung, tongkol jagung yang terbuang ini juga dicopper. Alhamdulillah luar biasa. Nah ini pupuk. Kami membuat pupuk, pabrik pupuk petani kami namakan. Karena di sini adalah pupuk yang luar biasa juga. Ternak kambing merupakan pilihan yang sangat tepat bagi petani kecil. Dengan pertimbangan urin kambing paling tinggi N-nya, nitrogennya itu 373 gram per kilogram bila dibandingkan dengan ternak lainnya. Cukup dengan 5 ekor kambing pada awalnya. Ya, sudah dapat memproduksi pupuk kandang dari urinnya setiap hari 10 liter. 1 ekor kambing itu memproduksi 2 liter urin per hari. Bayangkan hal ini yang selama ini tidak menjadi perhatian kita. Kalau untuk tanaman yang dipanen buahnya, maka kita larutkan kotorannya dengan urinnya. Karena kotoran kambing tersebut tidak akan hancur kalau tidak dengan urinnya tersebut. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami mengenai tanaman, budidaya tanaman. Petani kami arahkan untuk tidak menanam satu jenis komoditi saja. Karena dengan anjloknya harga satu komoditi, maka petani akan kecewa berat. Kemudian pada umumnya, di tanaman tahunan, kami arahkan kombinasi tanamannya dengan tanaman semusim, seperti tanaman kopi dan nilam, yang pada sini dapat harganya cukup tinggi. Ada juga tanaman sebagai pengendali hama, seperti serai wangi dan lain-lain. Ini kami gunakan. Jadi untuk Titonia itu kami tanam dulu di pinggir pagar sebagai sumber pupuk kami. Dan kemudian untuk mengendalikan serangan-serangan hama babi, kami tanam dengan serai wangi. Supaya ya bau serai wangi itu tidak disukai oleh binatang. Kita juga sudah dapat informasi Pak Tampo ya banyak serai wanginya di tanah datar Batu Sangkar. Ya mudah-mudahan ini akan lebih bisa mengembangkan lagi pada daerah-daerah lain. Dan minyak kayu putih ini kami bibitkan untuk kami kembangkan, bahwa kayu putih ini kita ambil cuma daunnya. 2 tahun sudah berproduksi dan hasilnya luar biasa. Sekarang Caplang itu membutuhkan sekali minyak kayu putih. Tidak tertampung-tampung, malah dipasok dari luar. Nah, kita bukan tidak mungkin sepanjang jalan itu kita tanam minyak kayu putih, pohon kayu putih. Luar biasa kalau ini kita gerakkan. Dan kita tanam juga marigold. Marigold itu adalah ya tanaman yang pengendali serangga. Istilahnya bagi kami adalah serangga itu lebih suka ke warna kuning. Jadi jangan heran pada waktu kami mengembangkan areal ini, orang kampung itu bilang, ini orang kayu baladang kok, ini tanam bungo-bungo. Bungo-bungo, bungo matahari, bungo ciri ayam, marigold dan sebagainya. Ternyata setelah mereka lihat, lama-lama, oh tempat kami tidak ada serangan hama karena serangga itu suka pada warna-warna kuning itu. Serangga bermain-main di bunga matahari itu. Nah, inilah langkah-langkah kita dalam menjaga kelestarian alam. Nah, kemudian dalam pemasaran hasil, kita juga membina petani teh organik. Nah, salah satu produknya adalah Premium Tea Lugus. Ini sudah launching. Ini muncul idenya ketika saya bekerja di SHJW Bioti, proyek perusahaan teh Belanda di Solo itu. Saya jadi berpikir, kenapa teh ini yang bagus ini dikirim keluar, sementara kita makan teh yang pakai bahan kimia.
Oleh sebab itu, saya munculkan ide kepada anak-anak muda milenial ini. Kita buat UMKM, kita beli punya dia, karena kita punya hak untuk membeli, kita buat, kita kemas. Sekarang anak muda ini telah berkembang lagi. Mereka sudah dapat mesin mini untuk mengolah teh ini. Dan perusahaan Belanda sudah tidak lagi di Solo, sudah tidak ada lagi. Dan kita bergerak dalam UMKM. Dan dalam pemasaran ini, alhamdulillah, Bapak Gubernur sangat respons sekali. Nah, ini akan kita masukkan ke kantor-kantor supaya meminum minuman yang sehat. Ya, dan ini dari pemasaran hasil. Dan kita lihat ini tanggapan yang serius dari Bapak Gubernur kita untuk mendukung pemasaran dari hasil pertanian organik ini. Tidak banyak, mungkin lebih baik kita berdiskusi. Mudah-mudahan lebih tertarik dengan organik penyelamatan bumi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Adinda. Luar biasa, pengabdian tidak pernah henti ya. Sudah Pak Kakanda Pasli. Kakanda Pasli, perlu saya informasikan juga bahwa saya tidak sendiri. Saya bersama dengan teman-teman yang pemerhati lingkungan di Sumatera Barat. Iya betul, apalagi Adinda bersama Adinda Joni kan sudah lama berjuang untuk organik ini ya, dan saya tahu betapa sungguh-sungguhnya usaha. Mudah-mudahan kita bisa revitalisasi lagi dan makin masif penetrasinya ke masyarakat di Sumatera Barat sehingga lahan-lahan kita terawat, kesehatan masyarakat lebih baik ya, dan produktivitas bisa lebih tinggi. Terima kasih Adinda Masro. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan. Sedikit Kakanda Pasli. Ya, saya begitu Kakanda sampaikan supaya melakukan akses di kayu tanam. Saya inginkan, kan saya kirim, sebaiknya datang dulu melihat ke Bukit Gompong, karena nanti pola pikirnya akan lain. Baik. Ya. Jadi hal-hal ini perlu. Siap Pak Masil, siap Solo. Oke. Siap. Baik, kita lanjut. Mereka juga paham, enak. Ya. Baik, terima kasih Adinda Masro. Baik, kita lanjut dulu kepada Bapak Marindo Palar. Sebelum nanti kita tunggu yang juga sangat kita harapkan, ini Profesor Yazid Binder ya, yang banyak sekali idenya. Pak Marindo Palar ini